시작해볼까? 안 될 거라고 미리 정해놓고 그래서 뭘 하겠어요? 해보고 판단해야지. 나한테 뭔 짓을 해도 상관없어. 원하는 거 다 이루면서 살 거야. Itaewon Class adalah sebuah drama Korea baru tentang kisah balas dendam, persaingan keluarga dan bisnis kuliner yang menjadi pusat cerita serial yang ditayangkan di Netflix ini. 이놈 목표가 내 모가지렸다. Serial yang disutradarai Kim Song Yoon diangkat dari sebuah webtoon populer karya Gwang Jin dengan bintang utama Park Seo Joon yang sangat terkenal. 고집, 객기 제대로 그려줄게. Ikuti obrolan layar bersama Leila Hudori dengan bintang tamu produser Shanti Harmain. 원하는 거 다 이루면서 살 거야. Halo Shanti, apa kabar? Hai Lela, kabar baik, sehat-sehat. Ya, Puji syukur. alhamdulillah. Gimana nih selama ini WFH minggu ketiga, udah ngapain aja? Ceritain dong. Ternyata kok jadi lebih sibuk ya? Karena agak lebih sibuk dengan para meeting Zoom Ya, ini. Zoom memang. Terus udah nonton apa aja? Tapi pasti mesti oke, aku sebutin aja. Ya, Kita tahu bahwa aku memang penggemar drama Korea. oke. Jadi pasti looking forward, drama Korea apalagi yang harus aku tonton ya. Dan Oke. kebetulan Netflix Netflix. sedang bersahabat dengan drama Korea, jadinya Kelihatan ya. tiap minggu ada yang baru. Jadi kita selalu lihat ada apa lagi. Oke. Tapi selama WFH ini mungkin yang so far aku tidak tiap hari nonton, jadi hanya weekends aja or days yang ada waktu karena sibuk tadi akhirnya. Jadi tentunya Crash Landing on You. Oh, boy. Kemudian langsung dia ketawa, ya dong. Oke. Kemudian sekarang tuh lagi in between, jadi sedang nonton paralel dua seri, yaitu Hyena dan Kingdom. Kingdom belum selesai nontonnya? Belum. Gila. Jangan spoiler ya, jangan di spoiler. Enggak, gue nggak akan spoiler. Cuman gue tuh nonton Kingdom 2 season selesai. Aku eman yang ini emang aku sengaja eman. Oh wow. Nah, aku nonton Hyena dan Kingdom karena dua-duanya pemain utamanya Ju Ji Hoon. Jadi lihat nonton Ju Ji Hoon di Hyena dan nonton Ju Ji Hoon di Kingdom. Oke. I'm trying to understand that. Kemudian apalagi ya? Aku lagi nonton serial murder criminal juga, tapi Icelandic series called the Valhalla Murders. Valhalla Murders. Ya. Oke. Ya, itu karena suamiku yang advice, Aku akan nonton. interesting to watch gitu. Jadi aku nonton itu dan nggak semua juga scripted. Aku nonton David Chang's Ugly Delicious. That's one of my favorite food show actually. Actually, it's my favorite food show. David Chang's Ugly Delicious. Jadi itu menyenangkan lah. Ya. Oke, kita masuk ke serial kita ya, Itaewon Class nih. Karena saya nih newbie di dalam drama Korea, ternyata pemain utamanya terkenal sekali ya rupanya ya. Ini menurut lo kenapa ini langsung baru main waktu itu katanya terus langsung melejit, dan aku juga suka. Of course ada catatan-catatan seperti biasa, tapi I can handle it watching it until the end gitu loh. What do you think? Ini kan sebenarnya adalah adaptasi sebuah Webtoon. dari webtoon, dan webtoonnya kalau tidak salah cukup terkenal. Iya. Gitu. Dan persis sama mereka ininya ya, Betul, mengadaptasi sampai rambutnya. Chestnut Hair. Aku juga udah lihat webtoonnya, persis bener emang si tokoh itu tuh Park Seori. Park Seori. Ya, Roy. Aku bilangnya Roy. Park Seori. Karena webtoon terkenal, jadi mungkin antisipasi di Koreanya juga cukup tinggi, dan memang Park Seo Joon cukup terkenal, dia A-list stars lah, di paling tidak di pertelevisian, di serial Korea tuh dia A-list. Jadi
saya juga orang yang ngefans dengan Park Seo Joon, jadi pasti menunggu what is his next series gitu. And you Jadi- also mention dia ada di ini ya, saya nggak ngeh tuh di Parasite ya, dia ada di Parasite gitu Parasite ya. di awal cerita Iya. ya. Nah, serial dia yang sebelum ini, What's Wrong with Secretary Kim, itu juga berdasarkan webtoons gitu. Jadi dia sudah 2 kali main karakter yang cukup sampai juga hairstyle-nya actually mirip dengan depiction dia sebagai karakter di Secretary Kim itu gitu. Oke. Ini kan Ya. tentang bisnis kuliner ya. Ya. Ada persaingan keluarga, persaingan bisnis, tapi sebenarnya basically it's a story of revenge ya sebetulnya ya sejak awalnya. Dan aku memperhatikan setelah udah nonton beberapa serial, baik yang period story kayak Kingdom yang juga sebenarnya dari webtoon ya, gitu ya. Kingdom maupun yang masa kini seperti Itaewon atau seperti Reply 1988 atau ya the one that you just mentioned that you like apa tadi yang North South Korea itu loh. Ya, itu semua selalu ada satu hal yang mereka sama nih film-film Korea paling nggak yang gue nonton. Mereka sangat menekankan pentingnya ada flashback ya. Selalu ada flashback. Iya nggak sih? Always Yeah. they're always iya kan? Mereka selalu mulai dari tengah. They always started from the mid story and then they will go back untuk memperlihatkan, menjelaskan mengapa seseorang jadi begini gitu. Iya nggak sih? Atau yang lain nggak begitu? Sebenarnya actually waktu saya pertama kali nonton mulai dengan drama Korea ini sekitar 2 tahun yang lalu deh, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu saya mulai dengan Goblin actually, serial Goblin. Tadinya juga saya awalnya serial Korea really, tapi teman saya bilang no try it seriously. Nah yang convince saya itu adalah partner bisnis saya yang in charge of development dan script. Jadi oke, I better listen dan try it gitu. Nah for me was fresh. Dan juga saya lihat tropes ini, karena ini kan flashbacknya jadi tropes di drama Korea. Jadi ada beberapa tropes di drama Korea ini, drama Korea salah satunya adalah flashback. Nah, ini berdasarkan pengamatan saya aja ya. Kalau saya lihat di drama Korea itu kan very fokus sekali dengan si karakter utamanya. Tuh. Jadi benar-benar trying to in a Korean way ya. Dengan cara bercerita Korea, dia fokus sekali dengan si protagonisnya gitu, protagonisnya. Makanya ada beberapa hal juga saya lihat ada banyak di serial Korea yang punya plot holes gitu, karena fokusnya pada si karakter utamanya biasanya, dan juga status emosional dari karakter utamanya gitu. Sehingga kadang-kadang kenapa si flashback ini digunakan adalah untuk merecall kembali, apalagi serial mereka 16 kan Lel gitu. Satu season 16. Iya, kalau maunya let's say kita lihat Hollywood series, kalau even yang multiple season aja tidak sampai 16. Oke, sekarang gue mau masuk ke kita bedah ya. Dari skrip itu mereka kan sering cukup ketat ya. Tapi biasanya ketatnya di ya episode 1, 2, 3 lah gitu ya. Lama-kelamaan mereka sama juga loh, kayak sinetron kita mulai kendor gitu di belakang-belakang tuh kenapa? It is sinetron, cuman kan sinetronnya mereka gitu, aku setuju sama Joe Taslim kemarin ya, dia ngomong bahwa biarpun itu sinetron atau dia serial, mereka itu mau sepopcorn apapun mereka tetap serius dan betul-betul seperti ngerjain film gitu ya. Nah cuman ya itu ada beberapa yang menurut aku sih kayak Kingdom itu every episode itu bagus. Every episode itu pokoknya nggak ada yang nggak bagus. Sama seperti Game of Thrones di season awal. Tapi kalau yang drama-drama Korea yang
kalau si Joe Taslim menyebutnya kalau Kingdom tuh bukan drama Korea. Kingdom itu ya Netflix gitu loh. Kalau yang kayak yang lain-lain itu drama Korea, artinya there has to be love story, there has to be melancholy gitu ya. Nah, itu tuh biasanya mulai ada plot holes dan mulai agak kedodoran di episode ke-5, ke-6 tuh mulai itu menurut aku ya. Ya. Kalau menurut aku juga di Itaewon Class juga I think 1 to 6 subscribe. Belum. Betul. Subscribe. Ya. Ini nggak apa-apa nih ya, spoiler ya. Ya kita kasih tahu aja ini spoiler. Oke, I'm trying to not to give Not to away give, ya. much gitu, tapi ada beberapa titik satu di mana si protagonisnya si Park Seo Joon-nya punya satu ultimate twist gitu. Yang menurut aku itu sebetulnya untuk melawan si Jangganya, and I thought that was a climactic, tapi ternyata masih ada terusannya lagi. Nah, mereka tuh kayak they feel the need harus di setiap episode endingnya tuh harus ada cliffhanger, harus ada. Nah iya, tapi kan kadang-kadang jadi kayak maksa ya. Waktu di 1, 2, 3, 4, 5 itu memang mereka baru membangun dramanya, jadi nggak apa-apa. Tapi begitu udah masa lu mau terus-menerus membuat si siapa tuh peran utamanya emang jatuh cinta sama cewek itu, si I can't remember her name, Soa itu kan terus-menerus gitu ya, diperpanjang gitu ya. Sementara ada manajernya yang juga biasalah cinta segitiga gitu ya. Nah, how long can you prolong this cinta segitiga sampai ending gitu? Itu yang membuat saya mulai ini gue mau terusin gak sih? Tapi akhirnya dengan tabah saya selesaiin sih nonton ini gitu ya. Biasanya nggak tabah. For me is the most important thing. I have 3 things yang menurut saya what's nice about Itaewon Class ya. Pertama, feel daripada the look of the series itself gitu, very contemporary soul gitu. It is. Contemporary soul yang untuk orang Indonesia is interesting to watch gitu. Itu beneran area yang ada ya di Itaewon? Iya, ada ya? Is tempat yang terkenal untuk dikunjungi dan turistik dan ya gitu. Kedua yang menarik adalah persaingan bisnis. Food business di sini, food business. Dan konteksnya adalah David and Goliath kan. Iya. Jadi it's a David and Goliath story. Iya, dan kita dari awal udah dibuat rooted, kita sayang sama si peran utama yang so underdog ya kan gitu ya. So underdognya for me is interesting karena kan awalnya adalah di bagian setup pertama, dia tidak mau minta maaf. Iya. Benar kan? Dan kita gitu. Dengan pendiriannya adalah ya di situ wow, dan exactly yang that episode, wah ini challenging kan? Iya, challenging dan dibuat sangat personal banget, bapak dengan anak dan efeknya dan lain-lain gitu. Sebenarnya itu sangat Korea banget sih. Itu tidak mau minta maaf itu satu, tapi lebih lagi persoalan berlutut. Itu Korea banget. Di Korea tuh kan berlutut kan lo harus berlutut gitu deh. Dan buat kita what gitu ya kan, itu nggak ada di culture kita ya. Di sana di culture Korea sangat penting ya. Iya. Wow. Iya, makanya berkali-kali kan itu ya udah sekarang lo berlutut sama gue, persoalan kita selesai, dan dia selalu menolak gitu kan. Dan ketika saya nonton film Korea lain ternyata persoalan berlutut ini juga penting gitu loh. Kamu nonton banyak film serial Korea yang lain, minta maaf itu another tropes juga dalam drama Korea. Jadi itu one point yang harus yang harus dilakukan gitu loh oleh tokohnya ya. Karena kan di kultur Korea saya juga belajar banyak dari penonton ini bahwa wow, it's a very cukup ada hierarki di dalam pekerjaan, di dalam hierarki dalam penggunaan bahasa, bahwa mesti bukan kasarnya sih, mestinya kayak mesti panggil mbak,
Mas Iya, Abang, iya, tapi lebih serius daripada kita. Maksudnya Hmm. dalam pengucapannya tidak boleh ini, pokoknya itu menjadi bahan diskusi. Oh, kamu akan manggil saya Hyung? Oh gitu, wow. Itu penting banget, Oh. Lela, dan itu menjadi bagian rajutan kultur daripada Korea. Nah, jadi sehingga minta maaf, jadi kebesaran minta maaf dan lain-lain tuh jadi penting gitu. Oke, kalau seni perannya gimana menurut Shanti? Aku bias ya. I've been following Park Seo Joon dari dari sebetulnya yang pertama aku nonton dia Fight for My Way. Itu saya lagi diminta sama Dian suruh nonton terus Fight for My Way. Bagus ya itu ya? It's my favorite Park Seo Joon series. Series, oke. Iya. Dan itu juga totally beda. It's about it's not about the rich, it's really about A dream, ada dream ya. Dia senang sekali main sebagai underdog gitu. He likes it so much. Tapi kalau Lela udah nonton di Taiwan Class, habis itu nanti nonton Fight for My Way, itu karakternya totally beda banget gitu. Ya berarti bagus dong. Berarti dia bunglon dong. Iya, dia sebagai MMA fighter di situ. Terus yang dua cewek ini, what do you think? Yang dua cewek yang main sebagai satu yang love interestnya dia, yang satu yang cinta berat sama dia. You know, the manager and the pretty girl. Yang aktris, salah namanya Kwang Nara, yang main betul. jadi Suah yang cantik. Ya, Suah, yang jadi Suah. Ya. Suah. Nah, kemudian dia sudah main di beberapa serial yang lain gitu. Jadi memang dia aktris yang sering muncul di serial televisi gitu, serial basically. Kalau Kim Dami saya baru pertama kali nonton dia di sini. Itu yang jadi manajer ya? Manajernya ya lah. She's good. Dia kan She's good. dia kan sebagai seseorang yang yang free spirit gitu dan agak edgy kan, dia orangnya lucu dia mainnya. Oke, ini hal lain yang menurut aku Lela mungkin kurang mengetahui sebagai penggemar drama Korea. Apa tuh? Jadi di dalam setiap serial ini episode itu ada cameo gitu. I know there's a cameo kok. Yang itu kan yang jadi nanti jadi ngebocorin ya. Ya ketika pokoknya rada di ending. Terus akhirnya kan si cantik Soah itu kan akhirnya bertemu dengan seorang lelaki. Ya, and I know the guy. Itu kan udah dibocorin. Sebetulnya dan dia dalam ini kan juga salah satu cara marketing dan sebetulnya ini another tropes of drama Korea adalah who's going to be the cameo in each series gitu. Yeah. Nah, sekarang gue mau loncat ke ini, ke industri film Korea. Banyak sekali mungkin yang ingin tahu kenapa ketika kan nggak semua orang mengikuti film Korea, nggak semua orang mengikuti kemajuan film Jepang dan pokoknya film-film Asia lainnya. Jadi penonton Indonesia tuh jauh lebih mengenal film Hollywood daripada film-film negara-negara tetangga kan. Dan itu harus dipahami juga karena soal distribusi dan sebagainya. Nah, ketika Parasite menang kaget dong orang gitu ya. Meskipun kalau orang yang mengikuti industri film Korea ya pasti it's time gitu kan. Nah, oke, jadi bisa nggak ceritain kenapa industri film mereka tuh maju, bukan hanya jauh lebih maju dari Indonesia tapi dari negara-negara Asia lainnya gitu ya. Dan bahkan ya seperti kemarin Joe Taslim bilang, bahkan even popcorn movies-nya atau popcorn serials-nya itu pun juga bagus gitu, and really well made and really well scripted gitu ya. Itu kenapa? Sebenarnya kan ini adalah sebuah sesuatu yang sudah direncanakan gitu. Dari pertengahan tahun 90-an. Jadi sekarang panennya gitu Lela gitu. Jadi maksudnya direncanakan oleh pemerintah dan oleh industri film maksudnya. Ya, awalnya dari pemerintah.
di pertengahan tahun 90-an mereka bilang bahwa oke, industri apa yang akan menjadi fokus investasi pemerintah. Mereka bilang mereka sudah selesai dengan semikonduktor, which is Samsung dan lain-lain yang kita sedang nikmati secara elektronik dan lain-lain. Oke, what is the next strategic industri yang mereka harus spend money on gitu. Nah, mereka adalah creative industry. Specifically waktu itu adalah film, televisi, musik, entertainment lah pada dasarnya. Dan itu sudah dipikirkan bahwa ini adalah triggernya sehingga nanti ada derivatifnya, itu industri yang akan ada impactnya, itu industri kosmetik, fashion dan lain-lain. Itu adalah turunan dari industri-industri. Betul, turunannya itu. Dan itu secara sadar, saya katakan lagi secara sadar dibuat tahun 90-an, yang sudah berapa tahun, udah lebih dari 20 tahun gitu. Jadi ini yang kita lihat nih bukan kemarin keputusannya kita lihat sekarang. Panen nih ya, panen. Jadi sebelum, kalau Lela nonton katakan serial TV-nya yang di awal-awal, waduh pusing juga. Kenapa sempet nonton lagi? Oke, Indonesia ada berapa ratus kilometer sih di belakang mereka? Kita kan harus berharap, kita harus belajar. Jadi kita nih optimis loh. Jadi kita ada berapa ratus kilometer atau berapa meter, atau pasti kilometer lah ya. Kilometer. Dan ratusan kilometer. Saya sangat optimis dan positive thinking, optimis lah. Mungkin tapi kita harus sangat mengakselerasi, dan ini pasti kamu happy, harus sangat mengakselerasi penulis, sutradara, editor gitu, yang jadi para kreator yang menjadi engine ini nih harus diproduksi sebanyak-banyaknya. Oke. Ya kalau melihat mereka kita seneng gitu ya, tapi terus mau nggak mau terus juga ngelihat diri sendiri gitu ya, kapan ya kita gitu ya. Oke, Shan, thank you banget ya udah menjawab semua pertanyaan. Iya, stay safe, tolong sehat. Di sini juga kita mencoba untuk tetap sehat biarpun di rumah melulu ya. Thank you banget ya. See you next time. Bye-bye. Bye. 넌 내게 지나치게 빛나. 그저 그런 사람이 아닌 대단한 남자로 만들 거야, 내가. 나한테 뭔 짓을 해도 상관없어. 원하는 거 다 이루면서 살 거야.